Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang array atau biasa juga disebut sebagai larik. Jadi apa definisi dari array? Jadi di sini array dapat didefinisikan sebagai suatu wadah bentukan yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Ini adalah definisi dari array. Nah, apa yang dikatakan sebagai penekanan yang ada di sini adalah bahwa array tersebut merupakan suatu wadah bentukan. Nah, kemudian digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Artinya, ketika disebutkan di sini sekumpulan data, maka data yang disimpan di dalam suatu variabel array tidak hanya satu, artinya ada lebih dari satu data yang bisa disimpan di dalam suatu variabel array. Kemudian, tipe data yang dapat disimpan di dalam suatu variabel array adalah tipe datanya harus sama. Nah, baik, kita jelaskan di sini. Kita lihat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengilustrasikan definisi array pada poin pertama. Array dikatakan merupakan suatu wadah bentukan. Nah, jadi wadah bentukan yang digunakan untuk menyimpan data atau sekumpulan data sekumpulan data yang disimpan ini harus tipenya sama. Oke, jadi yang akan saya jelaskan di sini untuk penjelasan poin pertama yang ada di sini, wadah bentukan. Maksudnya di sini, pada dasarnya array itu sama dengan variabel yang sudah pernah kita pelajari. Pada materi-materi sebelumnya, ketika kita belajar variabel diketahui sebagai suatu tempat menyimpan suatu nilai atau tempat menyimpan suatu data. Contohnya di sini, saya misalnya punya suatu variabel. Katakan saja variabel ini saya beri nama gelas. Nah, di dalam gelas, saya menyimpan suatu nilai, misalnya nilai integer atau nilai bilangan bulat, yaitu 5. Nah, saya punya variabel bernama gelas. Di dalam gelas saya simpan suatu nilai. Nah, ini adalah variabel. Atau bentuk lainnya, contohnya saya punya ember. Saya bisa menyimpan misalnya karakter X di dalam ember tersebut. Nah, apa bedanya antara variabel dengan variabel array? Pada dasarnya hampir sama, tapi di sini penekanannya adalah dia bisa menyimpan sekumpulan data. Nah, contohnya di sini saya punya suatu variabel array. Karena dikatakan sebagai variabel array, artinya array tersebut juga bisa menyimpan suatu nilai. Nah, dia membentuk suatu wadah untuk menyimpan variabel array. Contohnya variabel array-nya misalnya di sini saya beri nama gelas. Nah, dia bisa menyimpan sekumpulan data. Artinya ada lebih dari satu data. Berbeda dengan variabel yang ada di sini. Kalau variabel yang ada di sini, satu variabel hanya untuk satu nilai. Contohnya, gelas hanya menyimpan 5, tidak bisa menyimpan 5, 7, 9 pada satu variabel yang sama. Begitu juga dengan variabel ember. Dia hanya bisa menyimpan satu nilai, di mana nilai yang tersimpan di sini adalah X. Ketika saya mau menyimpan X, Y, Z tidak bisa, karena dia hanya suatu variabel tunggal, bukan variabel array. Nah, di sini kelebihan dari variabel array, kita bisa menyimpan sekumpulan data. Banyak data yang kita bisa simpan, tetapi syaratnya untuk menyimpan banyak data tersebut, tipe data yang disimpan harus sama. Contohnya di dalam gelas, saya bisa menyimpan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya bisa menyimpan 6 buah nilai di dalam satu variabel yang sama, yaitu variabel array yang bernama gelas. Nah, ketika nilai yang tersimpan lebih dari satu bisa menyimpan suatu nilai lebih dari satu dengan tipe data yang sama, maka kita bisa melakukan penyimpanan pada variabel array. Yang saya beri nama di sini, nama variabel array-nya adalah gelas.
Nah, di sini tipe data sama, yang dimaksud tipe data sama, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, kita ketahui punya tipe data yang sama, yaitu tipe data integer, yaitu untuk menyimpan bilangan bulat. Jadi, kita bisa menyimpan nilai-nilai bilangan bulat ini dalam suatu variabel yang sama. Ini boleh. Nah, tetapi kalau misalnya saya punya variabel di sini, saya beri nama misalnya gelas juga. Kemudian saya menyimpan 5, kemudian C, kemudian Rini. Apakah ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Memang di sini variabel array-nya untuk menyimpan sekumpulan data, artinya ada 5, ada C, ada Rini, tetapi tidak memenuhi syarat ketika di sini tipe datanya harus sama, di mana 5 tipe datanya integer, C tipe datanya karakter, Rini ini merupakan string, sehingga mereka tidak bisa dikumpulkan di dalam satu variabel array. Oke, itu adalah penjelasan awal array itu apa, begitu ya. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya. Pada poin kedua, di sini dikatakan bahwa tiap data menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda yang disebut sebagai elemen array. Baik, di sini saya akan jelaskan lebih detail tentang apa itu elemen array. Jadi, apa itu elemen array? Ya, dikatakan bahwa di suatu elemen array itu menempati masing-masing suatu alamat di memori. Jadi contohnya di sini, misalkan saya punya suatu variabel array yang menyimpan nilai A, B, C, D, E, F. Oke, saya beri saja namanya adalah gelas. Jadi dikatakan bahwa masing-masing elemen ini akan tersimpan di dalam suatu memori di mana masing-masing akan punya suatu alamat tersendiri. Nah, contohnya misalnya ini adalah slot memori. Nah, jadi nilai A, B, C, D, E, F kalau di dalam variabel array dia disimpan di dalam suatu variabel yang sama, tapi tetap di dalam memori dia tersimpan di dalam suatu alamat-alamat tersendiri. Jadi A punya alamat sendiri, jadi A, B, C, D, E, F. Jadi nilai-nilai ini menempati suatu alamat-alamat tersendiri di memori. Nah, bagaimana membentuk suatu alamatnya di dalam suatu variabel array? Jadi di dalam suatu variabel array, pengalamatannya diberikan nomor indeks. Jadi contohnya sama dengan ketika orang pergi ke hotel misalnya. Ini contoh perumpamaan saja. Jadi saya umpamakan ini adalah hotel. Nah, ketika orang pergi ke hotel, anggap saja orang kita anggap memiliki tipe data yang sama. Jadi tipe data string. Jadi orang-orang ini akan mengunjungi suatu hotel, misalnya yang akan ke hotel tersebut adalah Dani, Rina, Tono. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang akan ke hotel. Nah, pada hotel, masing-masing orang ini orang-orang yang berbeda, dia punya ruangan tersendiri, ruangan-ruangan tersendiri atau punya kamar-kamar tersendiri, sehingga nanti ketika akan dicari di mana lokasinya Rina, sudah tahu lokasi kamarnya di mana gitu. Nah, jadi itu diumpamakan seperti itu. Jadi dia disimpan di dalam satu hotel yang sama tapi punya kamar tersendiri. Nah, itu adalah pengalamatan di memori. Jadi pada array A, B, C, D, E, F ini disebut sebagai elemen array. Oke, jadi nilai yang tersimpan di dalam suatu array itu disebut sebagai elemen array. Jadi apa elemen array-nya di sini? Elemen array-nya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, itu disebut sebagai elemen array. Nah, kemudian dikatakan bahwa masing-masing elemen ini akan tersimpan pada suatu alamat-alamat tertentu di dalam suatu memori. Nah, pengalamatan pada suatu array itu menggunakan nomor indeks.
Oke, jadi pengelamatan di dalam suatu array menggunakan nomor indeks, di mana nomor indeks dimulai dari 0 dan diakhiri oleh n-1. Nah, n ini adalah panjang array. Jadi panjang array -1 itu adalah indeks terakhir. Contohnya di sini, jika saya punya A, B, C, D, E, F, maka tempat pertama berarti indeks pertama di sini adalah indeks 0. Kemudian diikuti indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Nah, dikatakan di sini indeks dimulai dari 0, ini dia. Jadi dimulai dari 0, kemudian diakhiri oleh n-1. Nah, n-1 adalah panjang array-nya. Panjang array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjang array-nya adalah 6. -1 artinya 5, berarti indeks terakhir berada di indeks kelima. Jadi panjang array-nya adalah 6. Indeks pertamanya adalah 0, indeks terakhirnya adalah 5. Oke. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai elemen array. Jadi, kalau ditanyakan di sini yang mana elemen array-nya? Elemen array-nya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian di poin ketiga, di sini dikatakan bahwa variabel array merupakan variabel yang berbeda namun memiliki nama yang sama. Dan untuk membedakan agar lebih unik diberikan nomor indeks terhadap variabel tersebut. Jadi itu tadi ya, yang mana yang dikatakan sebagai elemen array, yang mana dikatakan sebagai nomor indeks. Nah, selanjutnya di sini tadi sudah kita bahas sekilas tentang indeks, kemudian nomor indeks. Nah, di sini bagaimana mengakses suatu elemen dalam suatu variabel array. Jadi bagaimana kita melakukan pemanggilan elemen dengan melalui nomor indeksnya. Nah, contohnya di sini bagaimana pemanggilan array. Bukan pemanggilan array ya. Pemanggilan elemen array melalui nomor indeks. Oke, jadi bagaimana kita melakukan pemanggilan array? Sebelum saya melanjutkan, saya pakai contoh yang di awal tadi dulu. Misalnya, Tina, Joko, Tono. Nah, ini oke, saya umpamakan ini suatu hotel, nama hotelnya adalah Hotel X. Nah, di Hotel X itu yang menginap ada Tina, Joko, dan Tono. Jika ini dibentuk di dalam suatu variabel array, berarti Tina menempati ruang indeks 0, Joko menempati ruang indeks 1, dan Tono menempati ruang indeks ke-2. Nah, maksud di sini bagaimana melakukan pemanggilan elemen array melalui nomor indeksnya. Jadi bagaimana kita memanggil Joko, Tono, maupun Tina berdasarkan nomor indeksnya. Jadi ketika memanggil, kita tidak langsung memanggil Tono. Jadi bisa jadi di sini ada Tina, Joko, kemudian ada yang bernama Joko yang lainnya. Nah, jadi bagaimana kita memanggil isi dari suatu array atau elemen array tersebut dari nomor indeksnya. Jadi ketika kita memanggil melalui nomor indeks, artinya kita cukup memanggil dari alamatnya saja. Nah, contohnya misalnya saya akan memanggil Tina, berarti misalnya dari Hotel X saya mau memanggil Tina, berarti yang saya panggil adalah indeks ke-0. Kalau saya mau memanggil Tono, berarti dari nama hotel tempat tinggalnya atau nama variabel array-nya, misalnya X, yang saya mau panggil misalnya Tono, berarti dia berada di indeks kedua.
Oke, jadi kalau ini dibaca artinya pada variabel array X, siapa yang menempati indeks ke 0? Panggil indeks ke 0-nya, indeks ke 0 ditempati oleh Tina. Panggil yang berada di hotel X, yang berada di indeks kedua atau ruangan kedua atau alamat kedua, di alamat kedua adalah Tono. Oke, itu adalah bagaimana melakukan pemanggilan elemen array melalui nomor indeks. Pada slide selanjutnya, di sini bagaimana melakukan penggambaran array. Jadi, untuk melakukan penggambaran array, di sini diilustrasikan. Misalnya, di sini ada, saya simpan nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, misalnya ini adalah nilai-nilai yang tersimpan, berarti kalau yang ditanyakan adalah yang mana indeksnya, berarti indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, sampai batas elemen. Nah, yang dikatakan sebagai elemen adalah nilai yang tersimpan, yaitu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, panjang array-nya adalah keseluruhannya, berarti panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti itu adalah panjang array-nya. Jadi, saya tuliskan di sini, kalau yang ditanyakan adalah panjang array-nya, maka panjang array-nya adalah 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah panjangnya. Kalau yang ditanyakan indeksnya, berarti dimulai dari indeks ke 0, diakhiri pada n-1. n-1 berarti 10-1 artinya indeks terakhir, pasti indeks ke 9. Oke, kemudian kalau yang ditanyakan elemennya yang mana, berarti nilai yang tersimpan yaitu A, B, C, dan seterusnya sampai J. Selanjutnya di sini contohnya ilustrasi array-nya seperti gambar. Jadi di sini saya punya array di mana nilainya adalah 3, 4, 5, 6, 7, atau biar tidak bingung, saya gambarkan begini ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah suatu array. Array-nya disebut sebagai array build. Nah, jadi array build di mana nilai elemen yang tersimpan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kalau kita berikan nilai, berarti nilai indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau ditanyakan apa nama variabel array-nya? Nama variabel array-nya adalah build. Elemennya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Indeksnya dimulai dari 0, diakhiri oleh 4. Panjang dari array ini adalah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian jika ingin dituliskan dalam Java, penulisan dari atau pendeklarasian dengan menggunakan Java, maka penulisannya bisa dituliskan seperti ini. Nah, jadi cara penulisannya pertama tuliskan dulu tipe datanya. Kemudian diikuti oleh square bracket atau kurung siku seperti ini. Nah, kemudian diikuti oleh nama dari variabel array-nya. Jadi jika dibaca ini maksudnya di dalam suatu variabel array yang bernama build akan disimpan suatu nilai-nilai integer, yaitu dengan elemen 3, 4, 5, 6, 7, atau bisa dibaca akan dibuat suatu variabel array satu dimensi. Dari mana saya tahu ini satu dimensi? Karena kurung kurawalnya, kurung sikunya ini ada satu. Ini menunjukkan ciri khas array satu dimensi. Jadi dibuat suatu array satu dimensi di mana tipe datanya adalah integer,
Kemudian nama dari variabel array tersebut adalah bilangan. Nah, karena tipe datanya integer, maka nilai yang tersimpan tentunya bilangan-bilangan bulat. Contohnya di sini 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya di sini adalah contoh pendeklarasian suatu array dengan menggunakan bahasa Java. Di sini ada char square bracket huruf A, B, C. Jika dibaca, ini artinya di dalam suatu variabel array bernama huruf, dibentuk suatu variabel array di mana nilai yang tersimpan atau elemen yang tersimpan adalah A, B, C. Nah, berarti indeksnya 0, 1, 2. Kemudian yang diminta tampilkan di layar yang berada pada indeks ketiga. Apakah di sini ada indeks ketiga? Tidak ada. Oleh sebab itu, hasil tidak akan ditemukan. Contoh kedua, di sini dibuat suatu variabel huruf yang elemennya A, B, C. Sama seperti ini, berarti 0, 1, 2. Tampilkan di layar yang berada pada indeks kedua. Yang ada pada indeks kedua adalah C, maka yang muncul ketika program dijalankan adalah C. Oke, sekian penjelasan saya tentang array satu dimensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.